Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan baik kepada kami dan kami boleh beribadah di minggu pertama dan kami bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami percaya Tuhan memberkati kami, tiap-tiap orang, baik yang di gereja maupun di tempat kami masing-masing. Dan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja, mencelikan mata rohani kami, melihat keajaiban firman-Mu, dan kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan terima kasih untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita membaca ayat 24 sampai dengan ayat 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan, tetapi Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara-saudara, hari ini topik daripada perenungan firman Tuhan adalah tiada kuragu lagi. Saudara, jikalau ada orang bertanya kepada saudara, apakah kekristenan itu? Kira-kira saudara jawabnya apa? Apakah kekristenan itu? Saudara-saudara, kekristenan itu adalah Kristus, saudara. Bukan ajaran-ajaran semata-mata, bukan perbuatan baik, bukan ritual ibadahnya, bukan. Tapi kekristenan itu Kristus. Tanpa Kristus tidak ada kekristenan. Saudara, jikalau ada orang bertanya kepada kita lagi, kepada saudara, apa sebetulnya isi Alkitab? Kira-kira saudara jawab apa? Saudara pernah mikirkan kalau orang-orang bertanya seperti ini? Mungkin saudara berkata, apakah isi Alkitab? Maka saudara berkata, isi Alkitab adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya betul juga, 100%. Ya. Atau saudara berkata, apakah isi dari Alkitab? Ya firman Allah, ya betul. Alkitab adalah firman Allah, betul. Lalu kalau ada orang, apakah isi Alkitab? Saudara mengatakan, isi Alkitab adalah hukum Allah. Ya betul juga. Tapi pertanyaan bukan di situ. Saudara-saudara, sebetulnya apa sih yang diberitakan oleh Alkitab? Saudara-saudara, yang diberitakan Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus. Saudara, Alkitab bukan semata-mata ajaran-ajaran tentang kekristenan, bukan. Alkitab bukan sekedar ajaran-ajaran bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, bukan. Alkitab bukan mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran apa yang baik dalam hidup kita. Bukan hanya itu. Saudara, jikalau hanya itu, saudara tidak ada kekristenan.
Saudara, Alkitab bukan bicara itu. Alkitab bicara Kristus. Sejak awal sampai akhir. Kalau ada orang bertanya kepada saudara, apakah isi dari sejarah dunia ini dan perjalanan sejarah dunia ini ke depan dan masa depan dunia ini? Apa jawabannya? Apakah isi sejarah dunia ini, perjalanan sejarah dunia ini, dan masa depan dunia ini? Jawaban cuma satu. Yesus Kristus. Saudara-saudara, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah yang memelihara segala sesuatu dengan firman-Nya. Supaya segala sesuatu tetap ada ini. Ditopang oleh firman-Nya. Dialah yang menebus orang-orang. Tapi saudara jangan lupa, Dia yang datang kembali. Dia menjadikan langit dan bumi baru. Hanya Dia. Saudara, dunia ini dari sejarah perjalanan ke depan sampai di depan nanti. Saudara cuma satu. Isinya adalah Yesus Kristus. Itulah rencana keselamatan Allah. Itu yang Allah berikan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, pertanyaan yang sangat penting yang terakhir bagi kita adalah, saudara, apakah saudara yakin dengan iman yang saudara miliki tentang Yesus Kristus? Apakah saudara yakin tentang iman yang saudara miliki dalam Yesus? Saudara, kita sudah melakukan pengakuan iman tadi ya. Tapi saudara, pengakuan iman sama keyakinan iman itu bisa berjalan sendiri-sendiri. Bisa terpisah. Orang yang punya pengakuan iman belum tentu punya keyakinan iman. Orang yang punya keyakinan iman belum tentu punya pengakuan iman. Saudara, ada confession of faith yang tadi kita sebut. Ada conviction of faith. Ada pengakuan iman, tapi ada keyakinan iman. Saudara, kalau saudara sebagai orang Kristen hanya memiliki pengakuan iman, the confession of faith. Saudara, ketika saudara menghadapi badai hidup, saudara, pengakuan iman tidak ada gunanya. Saudara akan rontok semuanya. Kalau saudara tidak memiliki the conviction of faith. Saudara tidak punya keyakinan. Saudara hanya mengaku dengan mulut saudara. Tapi di hati saudara tidak yakin. Saudara, berapa banyak orang Kristen seperti ini? Dia tahu. Tapi dia tidak yakin dengan apa yang dia tahu. Tapi saudara sebaliknya. Jikalau saudara hanya punya keyakinan iman, the conviction of faith. Tapi saudara tidak punya the confession of faith. Keyakinan iman itu hampa, tidak ada arti. Saudara, keyakinan iman harus punya isi. Apa itu? Jikalau keyakinan iman semata-mata saya percaya, saya yakin, tapi saya tidak tahu apa yang saya yakini. Saudara, sama. Ketika badai itu datang, saudara mulai goyah dengan keyakinan itu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa saudara menjadi orang Kristen? Itu pertanyaan yang paling gampang sebetulnya. Ya, kalau tadi bilang, apakah kau yakin? Pertanyaan paling gampang adalah, mengapa kau jadi orang Kristen? Itulah pertanyaannya. Saudara, ada orang, kenapa jadi orang Kristen? Karena orang Kristen baik sama saya. Nah itu saudara. Saudara nggak ada salahnya. Saudara pertama kali waktu mengenal Yesus, saudara merasa orang Kristen baik sama kita. Itu baik. Saudara. Tetapi kalau saudara sudah sekian tahun jadi orang Kristen, lalu orang tanya sama saudara, mengapa saudara orang Kristen? Jawaban saudara tetap sama. Saudara, keyakinan saudara sangat goyah. Karena tidak semua orang Kristen selalu baik sama saudara. Atau ada orang berkata begini, kenapa jadi orang Kristen? Karena kebaktian orang Kristen itu saya suka. Saya suka nyanyi, Pak. ya, kalau jadi orang suka nyanyi pasti Kristen. Ya, saya suka nyanyi. Di gereja itu enak nyanyinya. Saudara, awal-awal tidak apa-apa, tidak berdosa juga kalau saudara suka nyanyi. Tetapi, jika saudara setelah 10 tahun jadi orang Kristen, jawabannya tetap sama. Saudara tidak berada di fondasi yang sebenarnya. Tidak sampai pada batu karang yang teguh itu. Itu kalau kita bikin fondasi ya. Namanya apa itu? Pakai yang tancap itu ya. Belum ketemu sampai batu yang berhenti. Saudara masih dilempung ketika saudara bangun. Rumahnya rubuh saudara. Tidak tahan. Belum sampai pada titik fondasi yang sebenarnya. Atau mungkin saudara berkata, kenapa sih jadi orang Kristen? Oh Pak, saya mau jadi orang Kristen karena kekristenan gak ruwet Pak. Kristen sederhana aja Pak, gak ruwet ya. Kebaktian sederhana, betul kan? Ya, masih bisa pegang handphone, ya kan? Bisa WA dari kanan ke kiri ya. Lihat pendetanya tuh lucu tuh. Ya. Coba kalau ibadah lain mana sempet ya harus sujud kan. Pegang handphone saya jatuh handphonenya. Baru mau pencet sujud lagi nggak bisa lagi dia. Kekristenan enak duduk sambil begini. Ya.
Ya saudara jangan ya, saya cuma bercanda saudara tadi. Enak Pak, bangkunya pun enak Pak. Sekarang udah dibikin desain bagus, ergodinamis. Kalau zaman dulu bangku tegak betul. Ya, pegel, sekarang udah enak Pak. Ada lagi gereja bangkunya sofa. Waduh. Itu Pak, kalau di rumah saya nggak bisa tidur Pak. Di gereja Pak luar biasa Pak, damai sekali. Di rumah Pak baru mau tidur ada handphone bunyi. Di gereja nggak boleh bunyi handphone. Ya kan? Sambil kebasian, sambil dinyanyiin musiknya pun luar biasa bagus. Nah saudara, ya puji Tuhan ada damai, tapi jangan tidur saudara di gereja ya. Saudara-saudara, kalau saudara sebagai orang Kristen, lalu setelah sekian tahun keyakinan saudara hanya itu, saudara belum sampai pada fondasi kekristenan. Ada lagi saudara kitanya, kenapa jadi orang Kristen? Pak, kekristenan itu nggak banyak tuntutan Pak. Apalagi kalau kedukaan. Cuma perlu minyak wangi doang. Modalnya irit Pak, ya. Nggak pakai 10 hari, berapa 100 hari nggak perlu. Ya udah dikubur-kubur, udah tinggal aja udah. Ya, Pak, irit betul Pak. Apalagi zaman pandemi Pak. Bisnis lagi susah, beli minyak wangi doang. Kalau yang lain Pak, perlu yang lain belinya Pak. Ini itu kan. Kristen ditanya pendeta, Pak perlu apa lagi? Nggak perlu. Semuanya nggak perlu. Saudara, itu betul saudara. Tetapi saudara, jika saudara jadi orang Kristen hanya karena saudara tidak mau ruwet, saudara salah keyakinan saudara. Nah saudara, pertanyaannya adalah apakah saudara bisa membedakan antara kekristenan dengan yang lain? Saudara, jika saudara belum bisa membedakan kekristenan yang lain, saudara belum sampai pondasi yang sebetulnya. Apalagi kalau saudara berkata semuanya sama. Saudara hanya di luar, saudara belum masuk ke dalam. Ya, kalau saudara semua anggap semuanya sama, saudara, secara esensi, saudara mungkin berkata begini, semua juga baik Pak, yang penting ajarannya baik. Saudara masih di periferal, permukaan, belum sampai fondasi kekristenan. Saudara yang kasih dalam, apakah saudara bisa membedakan? Sebetulnya apa sih yang membedakan kekristenan yang lain? Apa yang unik dalam kekristenan yang beda dari yang lain? Yang lain tidak ada. Saudara bisa jawab? Saudara, ada seorang bersaksi, mengapa dia menjadi orang Kristen? Dia berkata cuma satu alasan saya, mengapa saya jadi orang Kristen. Yaitu Yesus Kristus. Itu doang. Bukan orang Kristennya, bukan ibadahnya, bukan pendetanya, bukan. Bukan karena orang Kristen baik sama saya, tidak. Yang baik sama kita banyak saudara. Nggak harus orang Kristen, betul gak saudara? Siapapun bisa baik sama kita. Yang ajarannya baik bukan hanya orang Kristen. Semua juga ajarannya baik, betul gak saudara? Pada umumnya, saya katakan tidak semua itu. Pada umumnya baik. Dia berkata, yang membuat saya menjadi orang Kristen, saya percaya pada Kristen satu alasannya. Yaitu Yesus Kristus. Dia berkata begini saudara. Karena tidak ada seorang pun yang sama dengan Yesus Kristus. Tidak ada. Semua yang lain mengajarkan hal yang mungkin baik. Tetapi hanya Yesus Kristus yang membuktikan ia dapat mengalahkan maut dengan bangkit dari antara orang mati. Saudara, semua yang ngajarin baik ditelan oleh maut. Dia tidak berdaya tolong kita, saudara. Saudara jangan pikir Bapak Abraham bisa tolong kita. Tidak bisa, saudara. Saudara jangan pikir Rasul Paulus bisa tolong kita. Tidak bisa, saudara. Dia mati, saudara. Dia sudah meninggal. Dia tidak kenal kita. Saudara jangan pikir Raja Daud yang perkasa itu bisa tolong kita. Tidak. Seluruh tokoh Alkitab kecuali Yesus. Dia katakan, kecuali Yesus. Dia bukan sekedar mengajarkan yang baik. Saudara, semua orang bisa ngajarin yang baik. Tetapi nasibmu dan nasibku terserah engkau. Bukan tergantung dia. Tetapi Yesus mau katakan begini. Nasibmu dan nasibku tergantung dia. Bukan tergantung saya. Dia bangkit dari orang mati. Maka itu dia katakan, saya percaya pada Yesus. Saya jadi orang Kristen. Saudara, pertanyaannya bagi kita. Apakah saudara yakin bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati? Saudara yakin? Bisakah saudara memberitahukan secara lugas apa keyakinan saudara mengenai kebangkitan Yesus? Saudara yang kasih dalam Tuhan, fokus dan fondasi daripada iman Kristen cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kekristenan
bukan bicara tentang filsafat, bukan. Kekristenan bukan bicara tentang hukum-hukum yang kita harus taati, bukan. Meskipun ada. Kekristenan bukan ide. Ide-ide yang bagus, yang cemerlang, bukan. Orang-orang pintar punya ide-ide bagus, itu Kristen, bukan. Kekristenan bukan ajaran baru yang sering orang mau dengar. Apa sih? Ada apa sih? Bukan. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen itu adalah ketika saudara percaya di dalam Yesus Kristus. Itu jadi orang Kristen. Saudara, jika saudara mengagumi Alkitab dengan ajarannya, saudara bukan orang Kristen. Saudara berkata, saya mau melakukan ajaran-ajaran Alkitab, saudara bukan orang Kristen. Saudara punya Alkitab berbagai versi, saudara bukan orang Kristen. Saudara mempelajari Alkitab tiap hari tanpa Kristus, saudara bukan orang Kristen. Tetapi saudara adalah orang Kristen ketika saudara percaya kepada pribadi Yesus Kristus. Saudara itu orang Kristen. Saudara, apakah saudara memiliki keyakinan itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita baca di firman Tuhan ini adalah kisah tentang Thomas. Saudara, ini adalah kisah setelah seminggu Tuhan Yesus bangkit. Jadi minggu lalunya Yesus bangkit, hari ini Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama itu, malamnya murid-murid kumpul dengan kunci pintu. Tapi Thomas tidak di sana. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Saudara, ketika Tuhan menampakkan diri, seluruh murid-murid tidak kenal sama Tuhan Yesus. Dia kaget. Mereka pikir siapa? Saudara, apa artinya? Artinya saudara-saudara, memang bicara kebangkitan Tuhan Yesus itu betul-betul tidak ada di dalam ide murid-murid Tuhan Yesus. Maka mereka heran, saudara. Maka saudara perhatikan, setelah Yesus berkata damai sejahtera, dia kasih lihat tangannya yang berlubang paku dan lambungnya. Saudara, di situ murid-murid tanpa Thomas, mereka tahu ini Yesus yang hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika orang no idea tentang kebangkitan, mereka tidak akan kenal siapa Yesus. Tapi Yesus kasih tahu. Mas saudara, setelah peristiwa itu, murid-murid berjumpa dengan Thomas. Dan saudara membaca Alkitab, maka dikatakan mereka memberitahukan Thomas, ya. Mereka sudah melihat Yesus yang hidup itu. Kami sudah melihat. Saudara, kalau saudara memberitahukan itu kata itu berulang-ulang. Karena begitu excited, saudara, ya. Pertama kali lihat orang bangkit dan menampakkan diri, maka dia berulang-ulang kata. Maka itu saudara perhatikan. Kata-kata Thomas bukan sekedar saya tidak percaya, bukan. Sekali-kali aku tidak percaya. Saudara, kalau kata sekali-kali itu artinya apa? Setelah tekan, saudara, ya, dikasih tahu berulang-ulang, dia terakhir dia udah bohwat dengan terangan mereka, dia berkata, sekali-kali aku tidak percaya, kecuali aku melihat. Itu kata Thomas. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa permasalahan yang dialami oleh Thomas adalah permasalahan dari sejarah dunia ini akan iman kepada Yesus. Saudara, orang-orang itu kalau saudara beritakan Injil, ya, Pak, mau dengar Injil gak? Dengar, ceritain ya. Terakhir saudara bilang gini, Bapak ngerti gak apa yang saya ceritakan? Jawabannya apa? Ngerti. Lalu saudara tanya berikutnya kan, Bapak percaya gak? Jawabannya apa saudara? Saya tidak percaya. Saudara, antara ngerti sama percaya itu tidak sebangun, saudara. Tidak sama. Ya. Saudara, apa artinya dia berkata, saya ngerti, cuma saya tidak percaya. Maka orang selalu berpikir begini, itu adalah bagian sebuah keyakinan yang belum tentu kebenarannya dalam sejarah. Yaitu orang Kristen bikin keyakinannya, yakin. Tapi belum tentu ada kebukti sejarahnya. Jadi artinya apa? Saya mengerti apa yang kamu cerita, tapi itu hanya bagian dari pengembangan imanmu. Tapi aku tidak percaya historisnya. Kalau kamu berkata di dalam Yesus ada keselamatan, ngerti, saya ngerti. Kamu percaya tidak? Karena itu adalah pengembangan imanmu, bukan realnya. Jadi antara keyakinan imannya sama sejarahnya, kebenaran sejarahnya. Bagi orang dunia ini belum tentu sama. Saudara, ini yang terjadi kepada Thomas. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Thomas berkata apa? Sebelum aku melihat dengan mataku, aku tidak akan percaya. Saudara, orang hari ini sama. Orang hari ini sama. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang teolog berkata begini, sebuah keyakinan iman tanpa dasar sejarah yang sesungguhnya menjadikan keyakinan iman itu
hampa belaka. Sebuah keyakinan iman tanpa dasar sejarah yang benar, maka keyakinan iman itu seyakin-yakinnya bagaimanapun tetap kosong. Saudara, kalimat ini bukan hanya berlaku bagi kekristenan, tapi berlaku bagi seluruh keyakinan. Saudara, jikalau keyakinan itu secara sejarah tidak terbukti atau ngawur atau bohong, saudara termasuk keyakinannya runtuh. Saudara-saudara, keyakinan iman harus didasarkan kepada bukti sejarah yang sebenarnya. Saudara, kita tahu keyakinan kepercayaan banyak yang berkembang. Ngerti saudara ya? Berkembang itu artinya begini. Dia ada proses pengembangan, tidak sesuai sama aslinya. Karena orang itu semakin hari semakin mengkultuskan seseorang. Saudara. Yang tadinya hanya manusia biasa, dia bisa berkembang. Lama-lama menjadi orang yang bagaimana sucinya. Begitu maksud saya. Nah, saudara-saudara, dunia ini melihat seperti itu. Melihat bahwa agama seperti itu. Saudara. Maka itu waktu dia melihat kekristenan, mereka pikir Kristen seperti itu juga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kekristenan saudara-saudara bukan sekedar sebuah keyakinan tanpa teruji kesejarahannya. Saudara, iman Kristen didasarkan kepada apa yang menjadi sejarahnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara-saudara? Saudara, yang pertama-tama, saudara, kisah di dalam Alkitab ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus, dia hadir di dalam hidup kita sehari-hari, meskipun saudara dan saya tidak lihat dia. Saudara, di kisah ini, saudara, Tuhan Yesus mau kasih tahu, Tuhan Yesus itu hadir dalam hidup kita sehari-hari, meskipun saudara dan saya tidak lihat dengan mata kepala saudara. Saudara, dari mana kita tahu? Saudara tahu waktu murid-muridnya kasih tahu Thomas, kami telah melihat Tuhan. Maka Thomas berkata, sekali-kali aku tidak percaya kecuali aku telah menyentuh tanda lubang paku di tangannya dan lubang di lambungnya. Itu kata-katanya. Spesifik, saudara. Jadi dia spesifik, bukan sekedar melihat, tapi dia katakan sebelum aku cocokin tanganku, aku nggak percaya. Saudara, apakah Thomas lihat Tuhan Yesus waktu dia ngomong gitu? Tidak. Murid-murid lihat Tuhan Yesus? Tidak. Tapi saudara, pada hari berikutnya, pada minggu berikutnya, hari pertama minggu itu, minggu depannya, ketika Thomas kumpul sama murid-murid, Tuhan Yesus menampakkan diri. Lalu setelah berkata damai sejahtera, lalu Yesus bicara sama Thomas, lihatlah tanganku. Cucukkanlah, taruhlah jarimu di lubang paku tanganku. Lihatlah lambungku. Saudara, apa yang Yesus minta Thomas lakukan, persis seperti permintaan Thomas. Padahal waktu Thomas ngomong, dia nggak lihat Yesus. Saudara, kalau dia lihat Yesus, dia mana berani ngomong, saudara? Saudara, dia tidak lihat Yesus, dia berani ngomong. Sebelum aku cucuk tangan, perhatikan. Yesus mendengar apa yang Thomas katakan. Maka pada waktu dia ketemu, Tuhan Yesus berkata, Thomas silakan. Saudara-saudara, di sini sangat menghibur kita. Saudara, mengapa saudara percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada yang lain? Saudara, hanya Yesus yang kenal sama saudara dan saya. Saudara, apakah Bapak Abraham kenal saudara? Tidak. Saudara, Bapak Abraham tidak kenal saudara. Apakah Raja Daud kenal saudara? Tidak. Mereka orang Yahudi, kita orang Indonesia. Apalagi kita di Bali. Mungkin kalau Raja Daud berlibur ke Bali, ke gereja ini, dia bisa kenal sama kita. Lalu bisa makan babi guling sama-sama sama Raja Daud. Tapi Raja Daudnya sudah meninggal dunia, saudara ya. Jadi nggak bisa nyicipin makanan babi guling yang enak ini di Bali, saudara ya. Saudara nggak kenal. Saudara jangan bicara Raja Daud kelamaan. Rasul Paulus juga nggak kenal saudara. Yang dicatat Alkitab, Rasul Paulus perjalanan ke Damsik, nggak pernah perjalanan ke Kuta Bali. Tidak pernah. Dia ke Damsik mau nangkep orang Kristen. Tidak pernah ke Kuta Bali. Dia sudah meninggal. Dia tidak kenal saudara. Timotius juga tidak kenal saudara. Jemaat Korintus tidak kenal saudara. Saudara, oleh karena itu orang Kristen nggak pernah begini, saudara, dalam doa. Tuhan, saya rindu sama Bapak Abraham, pengen ketemu. Ada yang begitu? Ada doanya mau ketemu Bapak Abraham. Saudara, rugi. Kenapa sampai di sana? Bapak Abraham, siapa lu? Dia nggak kenal engkau. Nggak kenal. Ya. Tidak juga orang Kristen berkata, Rasul Paulus, aku merindu melihat wajahmu. Nggak ada orang Kristen berkata begitu. Pernah saudara dengar doa begitu? Merindukan Rasul Paulus? Tidak ada. Tetapi saudara, orang Kristen pada umumnya berkata, Tuhan Yesus, aku rindu melihat wajahmu. Aku rindu berjumpa dengan engkau.
Aku rindu bersekutu dengan engkau. Aku rindu berbincang-bincang dengan engkau. Aku rindu bersama-sama dengan engkau. Saudara, kenapa? Karena dia hidup. Saudara, tidak ada seorang nabi yang bisa melepaskan diri dari kematian. Tidak ada. Tidak ada seorang rasul yang bisa melepaskan diri dari kematian. Meskipun ajarannya baik. Meskipun dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Hanya Yesus, saudara. Dia bukan hanya mengajar yang baik. Tetapi dia memberitahukan satu musuh yang saudara dan saya tidak bisa kalahkan. Kematian. Dia kalahkan. Dan dia berkata, ikut aku. Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Itu yang Tuhan katakan. Saudara, dia katakan sebelum dia naik ke atas kayu salib. Saudara, bukan begini, saudara. Kejadian dia baru ngomong, itu cerita lain, saudara. Banyak orang gitu kan. Setelah kejadian lewat, dia baru ngomong. Gue rasa begitu tuh, gue pernah pikir begitu. Nah, itu biasa bohong, saudara. Ya, karena sebelum kejadian dia nggak pernah pikir, tapi setelah kejadian belum mikir, saudara ya. Nah, Tuhan Yesus nggak begitu. Dia sebelum kejadian dia ngomong dulu. Anak manusia dia harus sengsara, mati naik ke atas kayu salib. Pada hari ketiga aku bangkit. Saudara, siapa di antara nabi, rasul yang berani ngomong begitu? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Saudara, dia satu-satu yang mengatakan itu. Saudara-saudara, dia hadir di tengah-tengah kita. Di situ, saudara-saudara, kita bersyukur. Saudara, ada pergumulan, dia tahu, saudara. Dia tahu. Saudara punya air mata, dia tahu. Saudara berdoa, dia dengar. Saudara menderita, dia sangat merasakan. Di situ, saudara, waktu Saulus mau tangkap orang Kristen, jalan Damaskus, dia berjumpa dengan Yesus, bukan? Dan Yesus katakan apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, yang dianiaya siapa, Mbak Saulus? Siapa, saudara? Bukan Yesus. Mungkin Saulus pikir bingung juga. Kok Yesus bilang aku menganiaya orang Kristen? Saudara, mengapa Yesus berkata demikian? Karena ketika orang Kristen menderita, Yesus ada di sana. Yesus melihat, Yesus bersama-sama, Yesus mengalami ketika orang Kristen menderita, dia ada bersama-sama di sana. Saudara, seperti ini saya gambarkan, ada seorang orang tua punya anak. Anaknya disiksa sama orang lain. Saudara, apa kata orang tua itu? Ya biarinlah, yang sakit gue enggak. Gitu, saudara. Dia akan berkata, jangan siksa anak saya, siksa saya saja. Karena kalau engkau siksa dia, saya lebih sakitnya. Saudara, Yesus seperti itu. Waktu saudara dan saya mengalami penderitaan, saudara jangan pikir engkau penderitaan paling berat. Tidak. Yang paling berat merasa penderitaan adalah Yesus itu. Karena dia mencintai engkau dan saya. Dia hidup. Saudara, Bapak Abraham tidak bisa merasakan kesusahanmu. Dia sudah meninggal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan, ketika Thomas tidak melihat Yesus, Yesus ada di sana bersama-sama. Oleh karena itu, saudara, kita bersyukur. Disitulah saudara mengapa saudara menjadi orang Kristen. Saudara, orang di dunia ini bisa mengasihi saudara, tetapi saudara, tidak semua orang bisa menemani saudara, bukan? Betul gak, saudara? Saudara, satu kali nanti, ya, kita akan wafat, kan? Kita akan ada di pemakaman. Orang-orang yang paling mengasihi engkau pun tinggalkan pemakaman engkau sendiri. Tidak ada yang bisa temaninmu di situ. Saudara, apakah Yesus tidak temani? Tuhan Yesus temani. Sejak engkau di dunia ini, sampai engkau berjumpa muka dengan Allah, Tuhan Yesus ada bersama-sama kita. Itulah iman Kristen kita. Yang kedua, saudara. Saudara, firman Tuhan mengajarkan begini. Tuhan Yesus sendiri meneguhkan kesaksian dari para rasul. Bahwa kesaksian mereka adalah benar. Tuhan Yesus sendiri meneguhkan kesaksian teman-teman Thomas itu, rasul-rasul itu betul dengan dia menampakkan diri kepada Thomas. Saudara, sebetulnya apa yang tidak dipercaya oleh Thomas? Saudara, murid-murid kasih tahu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus menampakkan diri. Yang dia tidak percaya pertama isinya, yaitu Yesus menampakkan diri. Tapi saudara tahu, di balik itu Thomas juga tidak percaya sama teman-temannya, betul gak, saudara? Ini teman mainnya sama-sama 3,5 tahun, saudara. Kan mereka tahu, ini teman kan, saudara, sama-sama. Teman-temannya kasih tahu, bersaksi, Thomas tidak percaya. Saudara, kalau saudara jadi teman saya, ya, lalu saudara cerita sesuatu kepada saya, teman baik nih, saudara tidak pernah tidak setia, baik. Saudara cerita, Pak Regi, makanan di Bali yang enak itu. Saya berkata, saya nggak percaya. Lama-lama saudara gimana? Lah, gua kan temen lo, masa lo nggak percaya ya? Betul gak, saudara ya? Tapi saudara, ini masalahnya. Masalah Thomas adalah dia tidak percaya kesaksian. Yang paling penting bagi dia lihat dengan mata kepala sendiri. Kesaksian dia nggak percaya. Saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas
memberitahukan kepada Thomas, Thomas, you harus percaya kepada kesaksian teman-temanmu. Saya konfirmasi, apa yang dia ngomong betul. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus sendiri yang memberitahukan bahwa kesaksian para rasul itu betul. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara pernah dengar di dalam Alkitab Yesus memberikan sebuah kisah. Kisah Lazarus yang miskin sama orang kaya. Pernah dengar ya? Lazarus miskin mengais-ngais makanan di bawah orang kaya. Orang kaya pesta pora. Akhirnya dua-duanya mati. Saudara. Nah, dua-duanya mati, Lazarus itu enak di pangkuan Bapak Abraham. Ya. Si orang kaya masuk ke tempat apa tuh? Yang panas banyak apinya. Ya, jadi orang kaya ini pas lihat Lazarus di sono ongkang-ongkang kaki sama Bapak Abraham, tempatnya AC dingin. Wah, dia enak banget nih, gitu kan? Saya panas sekali. Dia aus lagi, saudara ya. Dia ngomong sama Bapak Abraham kan, tapi nggak berani nyuruh lah sama Bapak Abraham ya. Dia bilang gini, Pak Abraham, tolonglah suruh Lazarus kirimin air ke sini, saya aus. Abraham bilang gini, jarak kita sangat jauh. Lazarus nggak bakal nyampe ke tempat kamu, begitu kan? Ya saudara, ini mirip-mirip gini, orang pakai apa? WA video call ya. Satu di Rusia, satu di Indonesia ya. Mah, kemari mah, deket mah, jalan kaki dari Rusia ke Indonesia jauh nih, ini video call ya. Ya kayak gitu loh kira-kira. Mungkin si orang kaya video call sama Bapak Abraham, Pak, kirim air ya. Tapi Bapak Abraham ini jauh banget nih, tempat yang nggak bisa ada perpindahan, nggak bisa. Saudara tahu, orang kaya ini mulai putus asa. Apa yang dia perbuat? Dia ingat akan 5 saudara di rumahnya. Ya, udahlah, nasib saya udah begini, enggak apa-apa dah. Tapi 5 saudara saya jangan ikut saya kemari, menderita sekali. Maka dia bilang ke Bapak Abraham begini dah. Izinkan Lazarus turun ke dalam dunia. Masuk ke rumah saya kasih tahu. Supaya mereka percaya dan tidak ke tempat saya. Saudara tahu jawaban Bapak Abraham kepada orang kaya ini? Dengarkan saudara jawabannya. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, Yesus mengajarkan apa kepada kita? Sejak awal-awal sebelum naik ke salib. Saudara percaya kepada kesaksian kitab suci. Jikalau orang tidak percaya kepada kesaksian kitab suci, bahkan orang mati bangkit pun, dia tidak akan percaya. Saudara di sini memberitahukan kita apa, saudara? Saudara-saudara, iman Kristen didasarkan kepada kesaksian saksi mata yang menuliskan Injil. Saudara, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ditulis oleh saksi mata yang menyaksikan langsung. Saudara, keempat Injil ini ditulis di bawah tahun 100. Antara tahun 45 sampai tahun 40 sampai tahun 70. Yang kemungkinan saudara yang pertama ditulis adalah Markus tahun 45 kemungkinan. Yang kedua kemungkinan Matius atau Lukas tahun 65. Yang paling akhir sebelum tahun 70 itu ada Injil Yohanes. Di bawah tahun 100, artinya Yesus mati tahun 33-an. Berarti hanya beberapa tahun berselang saudara, itu sudah ditulis. Terus saudara-saudara, kalau saudara membaca dalam kisah sejarah kekristenan, maka kita mengenal yang namanya Bapak Gereja. Saudara, Bapak Gereja ada seorang yang bernama Ignatius. Ya, Ignatius itu ada Bapak Gereja. Saudara, beliau itu di abad kedua. Jadi kalau murid-murid abad pertama, nulis Injil, beliau ini abad kedua, tahun 100-an, 102, 120. Saudara, beliau menulis 7 surat kepada gereja. Di dalam 7 surat gerejanya, dia ada mengutip, banyak mengutip. Injil, keempat Injil ini, mengutip. Bukan hanya mengutip, ada mensitir, ada yang dia dalam kalimat sendiri dia bikin. Saudara, yang tidak pernah dikutip oleh dia, hanya beberapa surat, saya kayak contoh saudara. Surat yang gak pernah yang dikutip sama dia. 2 Tesalonika dia gak pernah kutip. 2 Petrus dia gak pernah kutip. 2 Yohanes dia gak pernah kutip. 3 Yohanes gak pernah kutip. Yudas dia gak pernah kutip. Wahyu dia gak pernah kutip. Yang lain dia pernah kutip semua. Saudara, apa artinya buat kita? Di abad kedua. Saudara, artinya keempat Injil dan perjanjian baru itu sudah familiar di antara gereja-gereja Tuhan. Itu sudah beredar, dibaca. Kalau enggak kan enggak dikutip, saudara. Ya, kalau dikutip artinya orang-orang tahu ini firman Allah nih, dikutip sama dia. Saudara, yang kedua, saudara, kalau itu familiar, beredar di kalangan banyak orang, saudara jangan lupa, Yesus mati dan bangkit umur 33 tahun. Abad pertama.
Berarti orang-orang yang menyaksikan masih hidup, saudara. Ketika Injil ini beredar, yang masih hidup masih banyak, saudara. Dan saudara, jikalau kesaksian Injil bohong, maka saudara, hari ini pasti akan berjumpa salinan di awal-awal abad kedua yang mengatakan kesaksiannya palsu. Tapi saudara tahu, kapankah manusia berkata kesaksian Injil mulai palsu? Yaitu abad ke-8. Abad ke-8, tahun 900. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jikalau kita tidak percaya kepada kesejarahan Injil, maka saudara dan saya tidak bisa percaya kepada sejarah apapun. Karena Injil, saudara, salinan aslinya ribuan. Di 5 benua. Salinannya, saudara, ribuan. Dan saudara tahu, salinan terpagi, umurnya 100 tahun. Di tahun 100, itu ada salinannya. Ditemukan, saudara. Saudara, tidak ada salinan naskah kuno yang sebanyak kitab suci, tidak ada. Tidak ada, saudara. Dan tidak ada naskah kuno yang punya catatan sejarahnya dekat sama faktanya. Tidak ada. Hanya Injil. Saudara, Yesus berkata apa? Kalau engkau tidak percaya kesaksian Alkitab, kalau orang bangkit yang mati pun, engkau tidak akan percaya. Saudara, Tuhan Yesus mengkonfirmasi, engkau harus percaya kepada kesaksian Alkitab. Yang ketiga, saudara, apa yang kita pelajari di bagian ini? Saudara, Tuhan mengajarkan kita, berbahagialah kita yang percaya, meski kita tidak melihat. Saudara, harusnya saudara ya, orang-orang yang lihat Yesus langsung harusnya lebih berbahagia, bukan? Betul gak saudara? Ya misalnya kalau saya nih, sebelum datang ke Bali nih, saya bilang, oh saudara-saudara, tadi di jalan saya ketemu Tuhan Yesus. Ngobrol-ngobrol, saudara bisa dua macam, bisa takut, bisa kagum ya. Takut yang pertama, ini Pak Regi udah mati kali ini. Ya, jadi langsung ketemu Tuhan Yesus. Yang kedua kagum, wah pernah lihat Tuhan. Wah saudara kan sering dengar kan ada orang suka ke surga dan sebagainya. Wah orang mau dengar saudara, kenapa? Wah ini luar biasa kan pendeta ke surga saudara ya. Saudara-saudara, tapi saudara baca Alkitab. Baca Alkitab baik-baik. Siapa yang Yesus katakan bahagia? Yesus nggak pernah berbahagia orang pernah naik turun ke surga, nggak pernah saudara. Nggak pernah. Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Pertanyaannya, kenapa engkau dan saya lebih berbahagia? Tidak melihat tapi percaya. Saudara, itu artinya engkau sudah diselamatkan. Saudara, orang tidak mungkin bisa percaya kepada Yesus sesungguhnya tanpa dilahirkan kembali. Saudara, tanpa dilahirkan kembali, tanpa ada pekerjaan Roh Kudus mencelihkan mata rohani kita, kita tidak mungkin percaya. Saudara-saudara, kenapa kita tidak mungkin percaya? Kita sendiri tidak pernah melihat Yesus, betul kan? Ada yang pernah lihat Yesus sesuai sama Alkitab? Tidak pernah. Kita pun sama-sama tidak pernah ke surga, bukan? Tidak pernah. Jadi orang itu kalau tanya sama kita begini, Bapak atau Ibu pernah ke surga karena percaya Yesus? Belum. Kok percaya? Iya. Bapak Ibu pernah melihat Yesus? Enggak pernah. Kok percaya? Percaya. Saudara, bagaimana kau percaya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 1, Petrus berkata kepada jemaat, kamu memiliki sukacita yang luar biasa, keyakinan iman luar biasa, meskipun kamu belum melihat. Artinya apa saudara? Di abad pertama banyak orang Kristen yang belum melihat Yesus, belum pernah. Tetapi mereka percaya. Petrus berkata kamu punya sukacita besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mengapa dikatakan Tuhan? Berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Artinya engkau bukti engkau sudah diselamatkan. Saudara, kalau engkau belum melahirkan kembali, engkau tidak bisa percaya Yesus. Oleh karena itu saudara, apa yang masih membuat hatimu ragu? Saudara, Tuhan kasih tahu, engkau harus percaya kepada firman Allah ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar engkau memetraikan dalam hati kami apa yang kami pelajari hari ini menjadi sebuah fondasi pengenalan kami akan kekristenan. Kekristenan bukan tentang filsafat. Kekristenan bukan tentang ajaran-ajaran. Kekristenan bukan tentang hukum-hukum. Kekristenan bukan tentang ritual-ritual. Tetapi kekristenan adalah Kristus. Tuhan bantu kami supaya kami sampai kepada fondasi yang kuat itu, batu karang yang teguh di dalam iman kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Engkau dan hidup di dalam Engkau, bahkan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini.
Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.